Di dalam hutan dipenuhi pohon tinggi besar, Mas dan teman sekelasnya mendapat kelas dari gurunya di sana. Lance menjelaskan akan ada banyak kelas dan asrama lain di tempat yang berbeda di dalam hutan. Mas tak yakin apakah hutan adalah tempat yang bagus buat belajar. Lebih baik berkemah di hutan atau piknik. Dalam obrolan mereka, seorang datang sembari mengucapkan bahwa dia adalah nomor 1. Pria itu bernama Daud Barrett. Mas dan Lance memasang muka malas dan menyebut Daud aneh. Daud adalah siswa asrama Adler tapi dari kelas yang berbeda. Aku adalah nomor 1. Aku adalah karakter utama di cerita ini. Dunia berputar mengelilingiku. Apa kalian lihat-lihat begitu? Kau sekepala jamur yang dibicarakan banyak orang itu ya. Asal kau tahu saja, kau cuma karakter sampingan. Karena kau hanya sampingan, jadi akan kuberitahu bahwa aku adalah orang yang akan menjadi menguasai seluruh. Belum sempat Daud mengakhiri omongannya, seorang memanggil Mas. Dia adalah Irvin. Dengan lembut, Irvin berkata dia tak akan memaksakan diri untuk menyusul Mas masuk ke dalam hutan. Irvin juga menyuruh Mas menjaga diri baik-baik. Melihat kejadian itu membuat Daud terpaku. Seketika dia meludahi Mas dari kejauhan. Mas tak marah. Dia hanya bingung dengan tingkah orang aneh seperti Daud. Dengan ekspresi sangat kesal, Daud berniat membunuh orang-orang seperti Mas. Dia pasti akan melakukannya. Daud sangat benci dengan pria yang dapat perhatian dari wanita. Dia mengulangi kata-katanya lagi bahwa akan membunuh pria seperti Mas. Aku akan membunuhmu. Aku tidak gila, bukan? Maksudku, rasio pria dan wanita itu setara, bukan? Kenapa tidak ada satupun gadis di luar sana untukku? Jawabannya karena orang payah sepertimu menghancurkan sistemnya. Kaulah alasan angka kelahiran berkurang. Apa tidak ada yang mau denganku? Sekarang aku punya tujuan baru. Aku akan bergabung dengan biru sihir dan melenyapkan orang-orang tampan di dunia ini, ucap Daud. Tapi dia kembali bengong. Setelah Irvin, kini Finn yang datang. Daud dari tadi berbicara tidak ada yang mendengarkannya. Daud benar-benar marah. Dia berteriak. Tak ada alasan para sampah dan karakter sampingan menghiraukannya. Tiba-tiba, seorang datang menyuruh Daud tenang. Dia adalah Pak Guru. Asrama Adler dan Lang akan berpartisipasi dalam ujian ini. Kalian punya kesempatan untuk mendapatkan koin perunggu atau perak. Tapi kalian harus mempersiapkan diri. Tugas kalian adalah mencari kalajengking hutan dan mengumpulkan batu yang ada di kepala mereka. Sebagian besar batunya akan bernilai koin perunggu. Tapi jika bertemu kalajengking terkuat, kalian akan mendapatkan kalajengking perak. Itu bisa diidentifikasi kalajengkingnya dari batu yang ada di kepala mereka. Pengguna sihir biasa hampir tak bisa menghadapi mereka. Tapi kalian bukan orang biasa. Kalian adalah murid Akademi Eastern. Lakukan semua hal yang bisa kalian lakukan untuk bertahan hidup. Baiklah, sekarang silakan masuk hutan sesuai nomor absen kalian, kata Pak Guru. Daud nampak bersemangat, ujian telah dimulai. Dia takkan kalah dari para karakter sampingan. Lance juga sama. Dia akan kembali mendapatkan koin perak. Mas terdiam. Dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba angin berhembus aneh. Seseorang sudah berada di belakang Mas sembari memegang pundaknya. Kau pikir dirimu itu hebat? Aku paham betul orang sepertimu. Kau anggap dirimu itu spesial. Kau percaya kau tidak sama seperti yang lain. Kau secara tak sadar meremehkan mereka semua, bukan? Ucap orang tersebut. Lalu dia menyerang Mas menggunakan sihir dan membuat Mas terangkat ke atas. Guru yang melihat kejadian itu mendekat dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Orang itu beralasan bahwa dia dan Mas hanya bercanda. Dengan tatapan mengancam, dia menyuruh Mas mengatakan hal yang sama. Mas memasang muka serius. Dia menatap tajam ke arah orang itu. Ekspresi itu, setelah melihatnya, aku jadi ingin menghancurkanmu. Aku sudah tak sabar menantikannya kelas 1, ucapnya, lalu pergi meninggalkan murid kelas 1 yang lain. Mas merasa kesal. Dia ingin menyusul orang itu tapi ditahan Lance. Lance menyuruh Mas mengabaikannya saja. Bukan hanya lebih tua, pria tadi juga lebih terkenal memiliki sifat buruk. Lance tahu orang yang menjahili Mas tadi adalah salah satu siswa yang sering tinggal kelas karena melukai murid maupun profesor. Tapi karena memiliki kekuatan sebagai penyihir, pihak akademi memiliki kewajiban mendidiknya. Asrama Lang diisi banyak orang seperti itu. Mas marah karena kue krim yang dia simpan di saku bajunya hancur akibat dijahili barusan. Semua siswa masuk satu persatu. Lance memandu Mas di depan. Dia ingin mereka bekerja sama karena di hutan terlihat berbahaya. Lagi pula Lance lebih tua jadi wajar memandu yang lebih muda. Saat menengok ke belakang,
Mas sudah menghilang, mereka terpisah. Lance terlalu fokus ke depan, sedangkan Mas terlalu banyak melamun. Daud berlari dalam hutan ke sana kemari. Dia berteriak, memanggil kalajengking untuk dia kalahkan. Daud ingin segera menunjukkan sesuatu kepada murid kepala jamur yang baru dia temui. Tanpa sadar, Daud bilang begitu di dekat dengan Mas yang sudah ada di belakangnya. Melihat Mas tiba-tiba sontak membuatnya kaget. Merasa Daud begitu berisik, Mas menampar pipinya. Tapi Mas lalu menyesal menampar Daud, bukan karena dia merasa salah, tapi karena membuang kalori kepada orang aneh dan berisik seperti Daud. Daud kesal, dia tak peduli dengan ujannya lalu menantang Mas duel 1 lawan 1. Tiba-tiba mereka berdua mendengar perseteruan antar siswa pria dan satu siswi wanita. Para siswa itu menyalahkan satu sama lain. Merasa dirinya akan diserang dengan sihir, siswi wanita itu berteriak agar seseorang menolongnya. Eksprom! Begitu serangan Daud dilancarkan mengakibatkan ledakan di sekitar siswa pria. Daud bersikap bagaikan pahlawan. Dia tak suka melihat seorang pria menyakiti seorang wanita di depan matanya. "Kau yang di sana, terima kasih banyak," ucap wanita tersebut. Melihat kecantikan serta kelembutannya membuat Daud melongo. Dia yakin telah menemukan wanita sempurna. Setelah berpikir sejenak, Daud berusaha bersikap sok keren. Dia berusaha bersikap tenang dalam segala kondisi. Kemudian wanita itu menghampiri Daud dan memegang tangannya. Lagi-lagi dia memuji Daud adalah pria yang kuat. Dia berteriak kegirangan. Daud tak bisa menahan sikap sok kerennya lagi. Mas hanya bengong di belakang, berpindah ke suatu tempat di dalam hutan. Siswa tadi yang menjali Mas sudah berhasil mengalahkan kalajengking raksasa. Dia juga sudah mengambil batu di atas kepala kalajengking itu. Mengetahui persiapannya beres, siswa tersebut merencanakan sesuatu yang akan membahayakan siswa kelas 1 dari asrama Adler, terutama Mas. Kembali ke tempat Daud, mereka bertiga duduk di sebuah batang pohon. Mas seperti biasa memakan kue krim bekal miliknya, sedangkan Daud terpaku. Dia bingung apa yang harus dia lakukan dekat-dekat dengan wanita cantik. Apalagi setelah dia tahu wanita yang dia tolong melirik ke arahnya. Ditambah lagi lutut mereka kini bersentuhan. Daud semakin panik, tapi dia tetap berusaha terlihat keren. Jadi inikah jarak biasa dari orang pacaran modern? Tetap tenang, jangan bergerak hatiku, jangan jadi aneh. Nanti dia tahu kalau kau itu tidak populer. Tetap tenang, ayolah tetap tenang ya. "Tenang," gumam Daud panik. Dia tak bisa menahan ekspresinya lagi. Wanita di sampingnya tanpa sengaja nyeletuk bahwa Daud adalah orang yang aneh. Saat ditanya kembali, dia berpura-pura manis kembali dan beralasan. Kagum dengan kehebatan dan kegagahan Daud. "Kau benar-benar luar biasa." Itulah kata terindah yang didengar Daud dari seorang wanita. Karena kesenangan, dia tanpa sadar menghantamkan kepalanya berkali-kali ke tanah. Daud yakin dengan sihirnya dia bisa membuat siapapun yang mempunyai ketertarikan sedikit berubah menjadi jatuh cinta. Baginya, wanita di samping saat ini adalah miliknya. Namun, wanita itu tersenyum setelah menipu Daud. Kini dia berakting merayu Mas. Dia mengatakan terima kasih juga pada Mas dengan nada manjanya. Tapi Mas tak berekspresi sedikit pun. Lagi pula Mas merasa dirinya tak melakukan apapun. Tak perlu berterima kasih seperti itu. Wanita itu kaget. Dia merasa mantra sihirnya tak bekerja. Ini pasti salah. Tak pernah ada satupun pria yang tak terpengaruh mantraku. Dan seriusan, bagaimana mungkin kau tak berlutut dan berteriak betapa imutnya aku bicara padamu? Apa aku harus memakai energi sihir lebih banyak lagi? Baiklah, akan kucoba, gumam wanita itu. Dia kembali merayu Mas dengan memegang tangan Mas dan berterima kasih kembali karena telah membantunya. Kali ini dia yakin bisa mempengaruhi Mas. Semua kemampuan rayuan serta sentuhan sudah dia lakukan di depan Mas. Tapi seperti biasa, ekspresi Mas masih biasa-biasa saja. Dengan ekspresi datarnya, Mas kembali mengatakan bahwa dia tak melakukan apa-apa dan tidak ngapa-ngapain. Wanita itu kaget, mantranya lagi-lagi tak berefek. Kemampuan mengikat hati pria miliknya tak membuat Mas tertarik sedikit pun. Akhirnya dia menyerah. Mendapatkan satu saja sudah cukup untuk melancarkan rencananya. Wanita itu menatap Daud. Dia memasang muka sedihnya. Dia berkata bahwa seseorang yang merupakan siswa Akademi Eden telah mengancamnya. Mendengar itu, tentu Daud ingin membantu wanita pujaannya. Dia menanyakan siapakah siswa pengganggu itu. Ternyata siswa tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang mengganggu Mas sebelumnya.
Murid kelas 2 yang bernama Silva. Ada banyak kabar buruk yang datang darinya. Dia menginginkanku untuk jenis sihir yang hanya aku saja yang bisa memakainya. Jadi selama ini dia terus membuntutiku. Aku tak mau terlibat dalam hal yang buruk. Tapi beberapa dari mereka mencoba memaksaku. Seperti yang kau lihat tadi. Aku tak tahu harus apa lagi. Maaf sudah memaksamu mendengarnya, kata wanita itu sembari menangis. Daud tersentak. Dia menjanjikan semua akan baik-baik saja. Daud berencana akan menghajar Silva hingga babak belur. Daud juga akan menghajar Silva hingga menjadi bubur. Mas hanya terdiam hingga tiba-tiba seorang menyerang wanita itu, tapi Daud berhasil menyelamatkannya. Siapa yang mau kau hajar menjadi bubur, hah? Tanya seorang dari balik pohon. Ternyata dia adalah Silva. Dengan ekspresi psikopatnya, Silva menantang Daud berduel. Melihat orang yang membuat wanita begitu menderita hingga menangis membuat Daud geram. Dia mengarahkan tongkat sihir ke Silva, lalu menyuruh pengganggu itu bersiap untuk mati. Apa katamu? Kau bocah paling kampungan yang pernah kulihat. Setiap kali aku bertemu dengan bocah kampungan sepertimu, aku tak tahan untuk memberi mereka pelajaran soal kenyataan. Dan seperti apa ekspresi muslah itu, kata Silva sambil tertawa. Daud mulai menyerang Silva dengan sihir eksplom alias ledakan. Awalnya Silva berhasil menghindar, tapi serangan Daud tak sampai di situ. Dia kembali mengeluarkan sihir yang dinamai mesin gun eksplom, percikan api ledakan dengan jumlah banyak dipersiapkan Daud. Dia mengarahkan semua ledakan miliknya ke arah Silva berkali-kali. Meski musuh sudah tak terlihat akibat ledakannya, Daud masih belum selesai. Dia mengeluarkan semua eksplom berturut-turut. Ledakan besar tercipta. Merasa musuhnya sudah kalah, Daud memasang pose layaknya pemenang dan mengatai Silva. Siswa wanita yang diselamatkannya hanya bengong menonton pertarungan Daud versus Silva, sementara Mas masih dengan kue krimnya. Di tempat lain di dalam hutan, Finn dan Irvin memeluk kaki Lance. Dia berterima kasih pada Lance. Sepertinya mereka berdua ketakutan di dalam hutan. Mereka ingin bersama dengan Lance untuk menghadapi kalajengking nanti, karena jika tidak, mereka pasti akan mati. Lance ternyata mengkhawatirkan keadaan Mas. Ketika murid kelas 2 bermasalah seperti Silva, pasti akan mencoba mendapatkan sesuatu yang dia inginkan sesegera mungkin. Tapi Lance juga khawatir apakah Silva berhasil mengalahkan kekuatan Mas. Kembali ke pertarungan Daud dan Silva. Dengan nada sombong, Daud meremehkan Silva, tapi sesuatu membuatnya terkejut. Sebuah sihir seperti tumpukan tanah atau logam keras melindungi tubuh Silva. Sihir ledakan bertubi-tubi Daud tak mampu menembus sihir Silva. Bagi Silva, sihir lemah orang kampung tak akan mampu menandingi kekuatannya. Dengan cepat, Silva berhasil menyerang Daud dan membuatnya terpental ke atas. Benda itu menghantam keras ke perut Daud hingga membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Serpihan sihir Silva mengenai kue krim di tangan Mas hingga terjatuh. Lagi-lagi karena Silva, Mas harus kehilangan kue krim favoritnya. Daud kembali bangun, dirinya belum tumbang. Hei, kenapa lagi sekarang? Mana semangatmu yang tadi? Bukankah kau mau membunuhku? Ayolah, coba lagi, ayo. Sepertinya kau tak bisa ya, anak TK saja pasti tahu setelah melihat perbedaan kekuatan kita. Kata Silva menertawai Daud. Mas masih bengong mendengar kesombongan Silva yang telah membuatnya kehilangan kue krim. Hanya satu kata yang Mas ucapkan. Oh.